mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Program Studi Teologi Kristen. Perkenalkan, saya Prasandi. Saya Silvayani Bandi. Dan saya Bunga Lestari. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, mulai dari perjalanan yang pertama hingga perjalanan yang ketiga. Selamat menyaksikan video kami. Mari kita lihat siapakah itu Rasul Paulus. Saulus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Paulus adalah seorang yang berasal dari Tarsus, tepatnya di wilayah Kilikia. Ia berasal dari suku Benyamin dengan kewarganegaraan Romawi. Paulus dididik oleh Gamaliel, seorang guru terkenal di Yahudi. Paulus dulunya sangat menentang ajaran Yesus dan menganiaya para pengikutnya. Paulus bertobat dalam perjalanan ke Damsyik saat bertemu langsung dengan Yesus. Setelah semuanya itu, Paulus melakukan 3 perjalanan misi besar untuk memberitakan Injil. Saya akan menjelaskan perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Paulus berada di Antioquia di Syria, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana titik awal perjalanan Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat. Kemudian di Salamis atau Siprus, Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Paulus memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian lanjut ke Pafos, Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Paulus menegur Elimas, seorang tukang sihir, dan gubernur Sergius bertobat. Dan di Perga, Kisah Para Rasul 13 ayat 13, Yohanes Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Lalu di Antioquia, di Pisda, Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai ayat 52, Paulus berkhotbah dan banyak orang yang bertobat, tetapi ada juga penolakan. Dan di Ikonium, Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7, banyak orang Yahudi percaya, tapi ada penentang hingga Paulus menyingkir dari situ. Lalu lanjut ke Listra, Kisah Para Rasul 14 ayat 8 hingga ayat yang ke-19, Paulus menyembuhkan orang lumpuh, lalu disangka dewa, kemudian dilempari batu dan nyaris mati. Kemudian ke Derbe, Kisah Para Rasul 14 ayat 20 hingga ayat yang ke-21, dan banyak murid dimenangkan bagi Kristus. Lalu Paulus kembali ke Antioquia di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Kita lanjut ke perjalanan yang kedua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Pertama, Paulus berada di Antioquia. Paulus berangkat bersama Silas, lalu terus ke Tarsus, Derbe, dan Listra. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 5, di sana Paulus bertemu dengan Timotius dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Lalu lanjut ke Troas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 8 sampai 10, di mana Paulus mendapat penglihatan orang Makedonia. Kemudian di Neapolis dan Filipi, Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 40, di situ dia bertobat, tetapi Paulus dan Silas di penjara. Lalu dibebaskan secara ajaib dan kepala penjara juga ikut bertobat. Dan di daerah Tesalonika, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9, banyak orang yang menjadi percaya, tetapi terjadi kerusuhan dan Paulus diusir oleh orang Yahudi. Lalu ia ke Berea, Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15, dan orang Yahudi di Berea menerima firman dengan terbuka dan rajin menyelidiki kitab suci. Paulus pun lanjut ke Athena dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34, di mana Paulus berdebat di Areopagus, menyampaikan khotbah tentang Allah yang tidak dikenal. Kemudian ia tiba di Korintus, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Paulus tinggal selama 1,5 tahun di situ dan membuat tenda bersama Aquila dan Priscilla.
Lalu banyak orang percaya termasuk Kristus. Dan saat di Kenkrea, kisah para Rasul 18 ayat 18, Paulus mencukur rambutnya karena ia telah bernasar dan meneruskan perjalanan ke Efesus, kisah para Rasul 18 ayat 19 sampai 21, di mana ia singgah sebentar dan berdialog dalam rumah ibadat. Lalu ia pun kembali ke Antioquia, kisah para Rasul 18 ayat 22, melalui Kaisarea dan Yerusalem. Kita lanjut ke perjalanan yang ketiga. Dan terakhir saya akan menjelaskan perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Pertama, di Antioquia, Paulus menguatkan jemaat-jemaat di Galatia dan Frigia. Lalu lanjut ke Efesus, Paulus mengajar selama 2 tahun, banyak mujizat terjadi dan juga pertobatan besar. Namun timbul kerusuhan karena Demetrius. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanan ke Makedonia seperti Filipi, Tesalonika, dan Berea. Paulus menjelajahi daerah Makedonia dan menguatkan jemaat-jemaat di sana. Lalu Paulus tiba di Yunani atau yang disebut dengan Korintus, dan Paulus tinggal selama 3 bulan dan menulis surat Roma di situ. Lalu ia pun kembali dengan melewati ke Makedonia ke Troas, di mana di Troas ia menghidupkan Eutikus yang jatuh dari jendela saat Paulus berkhotbah. Setelah itu Paulus lanjut ke Miletus, di mana Paulus memberi pesan perpisahan kepada penatua di Efesus. Lalu melanjutkan perjalanannya ke Tirus. Di sana jemaat memperingatkan Paulus agar tidak ke Yerusalem. Dan di Kaisarea ada nubuat tentang seorang nabi dari Yudea bernama Agabus bahwa Paulus akan ditangkap di Yerusalem. Dan ketika Paulus tiba di Yerusalem, Paulus ditangkap di Bait Allah dan memulai proses pengadilan yang panjang. Demikianlah penjelasan kami mengenai perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.